Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Biambodo, mahasiswa semester 6 Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari video sebelumnya, yang mana video sebelumnya menjelaskan tentang teknologi pakan seperti amoniasi, silase, dan UMBR. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari video sebelumnya, yaitu wafer dan pellet. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu wafer. Dari definisinya, wafer merupakan salah satu bentuk pakan olahan yang dibentuk sedemikian rupa dengan alat khusus berbahan konsentrat atau hijauan dengan tujuan untuk mengurangi sifat keambaan pakan. Dan selanjutnya yaitu alat dan bahan untuk membuat wafer. Alatnya terdiri dari timbangan analitik, pengering, dan alat cetak blok. Sementara untuk bahannya sendiri terdiri dari bahan pakan. Dan untuk membuat wafer kita perlu tahu cara kerjanya. Nah, di sini terdapat 5 tahapan cara kerja dalam membuat wafer. Pertama, yaitu disiapkan formula pakan yang dibuat. Setelah itu giling halus. Untuk pembuatan wafer hijauan cukup dipotong-potong, dicacah, kemudian dikeringkan. Pada tahap kedua, bahan pakan ditimbang sesuai dengan formula dan dicampurkan sampai homogen atau tercampur secara merata. Pada tahap ketiga, yaitu dimasukkan dalam alat cetak blok atau wafer. Dan tahap keempat, yaitu complete fit blok atau wafer dikeringkan dengan dalam pengering buatan. Dan tahapan cara kerja yang terakhir yaitu complete fit block atau nama lainnya dari wafer dimasukkan ke dalam kemasan dan siap untuk disajikan ke ternak. Wafer memiliki keuntungan dan kelemahan. Dari segi keuntungannya, seperti dapat meningkatkan densitas pakan sehingga mengurangi keambaan. Keuntungan yang kedua yaitu mengurangi tempat penyimpanan. Keuntungan yang ketiga yaitu memudahkan penanganan dan penyajian pakan. Keuntungan yang keempat, densitas yang tinggi akan meningkatkan konsumsi pakan dan mengurangi pakan yang tercecer. Dan keuntungan selanjutnya yaitu memudahkan untuk mengontrol, memonitor, dan mengatur feed intake ternak. Serta keuntungan yang terakhir yaitu kandungan nutrien yang konsisten dan terjamin. Sementara untuk kelemahan dari wafer yaitu terdapat 3 kelemahan. Pertama, pemberian kepada ternak harus disesuaikan dengan kebutuhan agar ternak tidak mengalami kelebihan berat badan maupun gangguan pencernaan. Kelemahan yang kedua yaitu gudang penyimpanan wafer memerlukan area dan penanganan khusus untuk menghindari kelembapan udara. Dan kelemahan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengolahan bahan makan menjadi wafer membutuhkan biaya tambahan yang akan mempengaruhi biaya produksi. Kita dapat mengetahui kualitas suatu wafer berdasarkan pertama dari bentuknya. Nah, wafer yang terbentuk padat dan kompak sangat menguntungkan karena mempermudah dalam penyimpanan dan penanganan. Yang kedua itu dari segi tekstur. Tekstur menentukan mudah tidaknya menjadi lunak dan mempertahankan bentuk fisik serta kekenyalan. Kualitas yang dapat kita lihat yang ketiga yaitu dari warnanya. Hasil reaksi karbohidrat khususnya gula bereduksi dengan gugus amino primer menyebabkan roti sapi berwarna coklat. Dan selanjutnya kualitas yang dapat kita lihat yaitu dari segi aroma. Hasil reaksi Maillard
mengeluarkan bau dan aroma khas karamel. Dan segi kualitas yang kita lihat terakhir yaitu dari segi kerapatannya. Semakin tinggi kerapatannya rotul, maka akan semakin baik karena pertambahan airnya juga semakin rendah. Nah, berikut ini terdapat gambar wafer pakan ternak. Dan selanjutnya yaitu ini alat cetak blok, yaitu alat untuk mencetak atau membentuk dari wafernya itu. Ya, selanjutnya yaitu pellet atau pelleting. Pertama dari definisinya, apa itu pellet? Pellet merupakan bentuk massa bahan pakan yang dipadatkan dengan tekanan tinggi melalui lubang cetakan dengan ukuran tertentu. Pellet umumnya berbentuk bulat, panjang, lebih dikenal dengan pakan komplit atau complete feed karena tersusun atas berbagai pakan baik pakan berserat maupun konsentrat. Sementara apa itu pelleting? Pelleting merupakan salah satu metode pengolahan pakan secara mekanik yang banyak diterapkan di industri pakan unggas, khususnya ayam. Perbedaan ini dengan daya tahan pellet terhadap proses penanganan dan transportasi. Daya tahan pellet diukur dengan durability pellet tester, yaitu uji ketahanan standar pellet. Pellet yang baik adalah pellet yang kompak, kokoh, dan tidak mudah rapuh. Pellet harus memiliki indeks ketahanan atau PDI yang baik sehingga pellet memiliki tingkat kekuatan dan ketahanan yang baik. Sifat pellet yang berkaitan dengan transportasi. Pertama yaitu hardness atau tingkat kekerasan. Kekuatan atau daya yang dibutuhkan untuk memegah pellet pada waktu tertentu. Sifat pellet yang berkaitan dengan transportasi yang kedua yaitu setelah hardness, yang kedua yaitu durability atau jumlah pellet yang kembali dalam keadaan utuh setelah diaduk dengan mekanik atau pneumatik. Suatu pellet dibentuk melalui cara kerja. Nah, cara kerja yang dapat kita ketahui itu di sini terdapat 6 langkah dalam membuat pellet. Pertama, yaitu siapkan formula pakan yang akan dibuat, lalu digiling halus. Langkah kedua, bahan pakan ditimbang sesuai formula dan campurkan sampai homogen atau merata. Langkah yang ketiga, masukkan ke dalam alat pellet. Nah, langkah yang keempat yaitu potong pellet sesuai ukuran yang dikehendaki. Nah, langkah yang kelima, keringkan pellet, serta langkah yang terakhir, langkah keenam, itu memasukkan pellet dalam wadah. Setelah itu pellet siap untuk disajikan ke ternak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pellet. Terdapat 3 faktor, yaitu pertama pati, serat, dan lemak. Pertama pati. Pati bila dipanaskan dengan air akan mengalami gelatinasi yang berdiri sebagai perekat sehingga mempengaruhi kualitas atau dari segi kekuatan pellet. Yang kedua yaitu serat. Serat berfungsi sebagai kerangka pellet atau yang membentuk suatu pellet. Nah, yang ketiga yaitu lemak. Lemak berfungsi sebagai pelicin selama proses pembentukan pellet di dalam mesin pellet sehingga mempermudah pembentukan si pellet itu. Keuntungan pembuatan pellet. Di sini terdapat 3 keuntungan pembuatan pellet. Pertama, pellet mempunyai sifat atau kemampuan mengalir lebih baik. Yang kedua, bulk density pellet biasanya lebih tinggi daripada tepung. Dan keuntungan pembuatan pellet yang ketiga yaitu komposisi nutrien pellet yang digiling halus dan pencampuran yang baik akan tetap stabil.
atau tidak berubah-ubah seperti itu. Demikian pemaparan dari saya mengenai teknologi pakan untuk ternak, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama, buffer, dan yang kedua yaitu pellet. Nah, pada video ini atau pada kesempatan ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yang mana video sebelumnya menjelaskan tentang amoniasi, silase, dan UMBL yang bisa teman-teman lihat di sini. Perlu saya sampaikan teman-teman, dalam video ini yaitu berisi tentang materi tentang teknologi pakan, yang mana materi tersebut merupakan hasil penyampaian dari dosen-dosen Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman yang terdiri dari Pak Caribu Hadi Prayitno, Bu Emi Susanti, Bu Titin Widyastuti, dan Pak Sunarto. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya supaya saya menjadi lebih semangat dalam membuat video berikutnya, karena like, komen, subscribe, dan share itu gratis, teman-teman. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Agung Priambodo, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, berharap dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua. Tentunya dapat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya cukup sekian, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.